Selamat datang di seri membuat sendiri video ilmu pengetahuan di YouTube bersama saya Ismail Fahmi. Di video kedua ini, saya akan jelaskan perangkat hardware dan software yang harus disiapkan sebelum Anda bisa mulai membuat video. Sebagai overview, kita mulai saja dengan mendaftar perangkat apa saja yang kita butuhkan. Perangkat hardware dan software yang kita butuhkan. Ya, coba perangkatnya nanti kita bagi dua ya dalam penjelasan ini. Nah, untuk hardware kita pasti butuh PC ya, personal computer atau laptop, atau mungkin Anda sudah punya yang namanya netbook ya. Jika Anda memiliki PC, laptop atau netbook yang Anda beli kira-kira tahun ini atau mungkin setahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya kira sudah cukup bagus ya. Yang paling penting di sini adalah prosesornya cukup kencang, karena software yang akan kita gunakan nanti adalah software untuk merekam video dan suara, dan biasanya software untuk merekam video dan suara itu membutuhkan prosesor yang sangat kencang, dan jika tidak hasilnya kurang memuaskan, misalnya suara putus-putus atau ada noise yang terlalu besar gitu ya. Oke, hardware yang kedua yang kita butuhkan adalah kita butuh headset ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat software apa yang kita butuhkan ya. Untuk sementara hardware-nya dua ini, dan saya kira hanya dua ini yang kita butuhkan. Selanjutnya yang penting itu adalah software ya. Dalam pengalaman saya ada kira-kira 3 software ya yang akan kita butuhkan. Yang pertama itu adalah screen recorder ya. Software ini akan kita gunakan untuk menangkap video atau gambar yang ada di screen atau layar monitor kita. Yang kedua adalah screen capture. Nah, bedanya dengan screen recorder, screen capture ini hanya mengcopy sebagian gambar yang ada di layar, dan ini akan sangat memudahkan kita untuk mengambil gambar-gambar yang ada di internet, kemudian kita pindahkan ke software yang ketiga, yaitu Blackboard ya. Software Blackboard ini adalah 3 software yang akan kita gunakan ya. Nanti akan saya jelaskan secara detail ya, software apa yang akan kita gunakan untuk fungsi-fungsi ini. Baiklah, sekarang kita lihat secara lebih detail spesifikasi dari PC, laptop atau netbook dan headsetnya ya. Ini dan ini akan kita coba lihat. Untuk PC, laptop dan netbook, spesifikasinya kalau bisa kira-kira seperti ini. Minimal prosesornya dual ya, dual core misalnya. Kemudian minimal juga memori sekitar 2 GB, dan harddisk, sisa space harddisknya setidaknya tergantung berapa banyak video yang akan Anda buat. Satu video itu kira-kira butuh setengah sampai 1 giga ya, kira-kira segitu besar. Jadi kalau misalnya ingin membuat 50 video ya minimal ada 50 GB, atau kalau mau 1-2 video ya mungkin sekitar 10 GB udah cukup.
kemudian videonya bisa dihapus lagi setelah diupload ya. Ya, jadi ini adalah spesifikasi minimum untuk laptop atau PC yang akan kita gunakan. Kalau prosesornya belum dual core, ya paling nggak prosesor yang single core tapi yang terakhir, yang bisa dicoba lah nanti. Apa kalau seandainya suaranya bagus, masih bagus, berarti masih bisa dipakai. Ya, pengalaman saya pakai komputer atau PC yang saya beli 5 tahun yang lalu, memorinya 2 GB ya, jadi belum semuanya kepake ketika saya jalankan softwarenya. Tetapi prosesornya itu 100% sudah terpakai ya, dan artinya ini si software butuh prosesor yang lebih kencang lagi sebetulnya, yang berakibat suara yang dihasilkan itu putus-putus, jadi tidak bagus. Nah, sedangkan untuk headset, nah untuk headset ada 2 jenis ya, ada 2 jenis di sini. Nah, yang ini bisa dipakai ya karena memiliki mikrofon, tapi yang ini hanya headphone saja, ini nggak bisa dipakai. Nah, saya kira udah cukup jelas ya, karena yang kita butuhkan itu adalah yang ini, sehingga entah ini wireless atau bukan, yang penting ini bisa nyambung ya. Di sini, di situ ada 2 kabel untuk speaker dan untuk mikrofon, dan yang paling penting ini adalah untuk mikrofonnya ya, di sini lubang ini. Ini kira-kira spesifikasi dari PC, laptop atau netbook dan headsetnya. Kita kembali lagi ke overview tentang perangkat hardware software yang kita butuhkan ya. Saya sudah jelaskan tentang PC dan headset. Nah, sekarang tentang screen recordernya ya. Nah, screen recorder saya akan jelaskan. Jika Anda mencari di Google, masukkan aja kata kunci Cam Studio ya. Cam Studio ini adalah software recording yang gratis. Nah, ini adalah alamat di mana Anda bisa mendownload camstudio.org. Ada beberapa versi. Jika Anda lihat terus di sini ya, Anda bisa gunakan ini yang versi terbaru, Cam Studio versi 2 ya. Selain ini Anda juga perlu untuk mendownload Cam Studio Codec. Ini tidak harus, tidak diharuskan, nah, tetapi menurut pengalaman, codec yang dihasilkan oleh Cam Studio ini lebih bagus dari codec yang ada di komputer Anda yang biasanya datang dari Microsoft ya. Nah, oke, untuk menginstalnya itu sangat mudah ya. Tinggal Anda download ini Cam Studio Exe, kemudian ikuti petunjuk yang ada hingga selesai menginstal. Demikian juga untuk yang Cam Studio Codec ya. Oke, misalnya ini kita klik ke link download ya. Kemudian Anda bisa save. Dalam hal ini saya udah install di komputer saya, sehingga saya nggak perlu lagi menginstal lagi. Jadi kira-kira begini. Jika Anda simpan dan habis itu Anda execute dan teruskan instalasi sampai selesai. Demikian juga untuk yang codec.